Halo, pernah nggak sih Anda merasa bingung atau mungkin kurang dapat info waktu di rumah sakit? Perawatan di sana kan kompleks ya, banyak pihak terlibat. Nah hari ini kita mau bahas mendalam sesuatu yang penting banget, tapi kadang suka terlewat. Komunikasi dan edukasi untuk pasien dan keluarga. Sumber kita kali ini keputusan Menteri Kesehatan yang baru loh, tahun 2024, tentang standar akreditasi rumah sakit. Fokusnya di bab komunikasi dan edukasi, atau KE. Jadi misi kita nih, pengen paham kenapa standar ini krusial, dan apa aja sih hak Anda sebagai pasien atau keluarga soal info dan edukasi ini? Betul sekali. Standar KE ini bukan sekedar aturan di atas kertas ya. Ini tuh upaya biar Anda sebagai pasien atau keluarga nggak cuma jadi penerima pasif aja, tapi jadi mitra aktif. Karena kan edukasi yang pas dan komunikasi yang nyambung itu kunci banget. Biar paham kondisi, bisa ikut ambil keputusan, percaya sama tim medisnya. Ujung-ujungnya ya buat keberhasilan pengobatan juga. Oke deh, mari kita mulai bedah satu-satu ya. Saya sering mikir nih, kenapa sih nggak cukup dikasih misalnya brosur aja gitu? Ternyata standar KE3 itu mengharuskan rumah sakit, wah ini cukup detail ya, mereka wajib kaji dulu kebutuhan edukasi tiap pasien dan keluarga. Secara individu, kedengarannya bagus banget. Tapi apa aja sih yang mereka lihat dalam pengkajian itu? Pengkajiannya tuh ya lumayan komprehensif. Standar KE3 nyebutin rumah sakit mesti nilai kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan juga. Terus bahasa yang dipakai pasien apa? Perlu penerjemah nggak? Nah ini penting. Juga hambatan emosional, misal cemas berlebihan, atau keterbatasan fisik, kognitif. Motivasi pasiennya gimana? Mau nggak dia nerima info? Sampai ke nilai-nilai yang dianut pasien. Yang menarik tuh, hasil kajian ini jadi dasar buat bikin rencana edukasinya, biar bener-bener pas gitu. Ah, jadi nggak pukul rata ya metodenya? Hasil kajian tadi nentuin caranya. Tepat. Nanti nyambung ke standar KE5. Metode edukasinya harus disesuaikan sama hasil kajian itu dan juga preferensi pasiennya. Harus ada interaksi, tanya jawab. Kalau perlu ya itu tadi, wajib sediain penerjemah atau materi dalam bahasa yang dimengerti pasien. Intinya sih memastikan infonya itu beneran sampai dan dipahami, bukan sekedar formalitas ngasih aja. Oke. Itu tadi soal bagaimana edukasinya ya. Nah, sekarang soal informasi apa aja nih yang wajib kita dapatkan. Kadang kan kita suka ragu gitu mau nanya. Nah, ini penting buat Anda tahu sebagai hak. Standar KE2 itu bilang, rumah sakit harus transparan soal jenis layanan apa aja yang ada. Terus cara aksesnya gimana? Bahkan kalau mereka nggak bisa penuhi kebutuhan pasien, ya harus kasih info alternatif lain. Dan yang lebih dasar lagi, di KE4 ditegaskan hak Anda untuk tahu hasil pengkajian medisnya, diagnosis pastinya apa, rencana tindakannya gimana, termasuk juga hasil perawatannya. Dan ini penting, hasil yang nggak diharapkan pun harus disampaikan. Transparansi itu kuncinya. Selain soal diagnosis dan rencana pengobatan itu, ada nggak sih edukasi praktis lain yang juga wajib dikasih? Ada dong, dan ini relevan banget buat perawatan mandiri nanti kalau sudah pulang. Standar K4 itu juga mencakup edukasi soal penggunaan obat yang aman, cara pakai alat medis kalau ada, terus potensi interaksi obat sama makanan. Nutrisi yang pas gimana, manajemen nyeri, teknik rehabilitasi kalau perlu, sampai hal dasar kayak cara cuci tangan yang benar buat cegah infeksi. Tujuannya jelas banget, membekali Anda biar bisa jaga kesehatan sendiri dalam jangka panjang. Wah, lengkap juga ya. Dengan semua standar ini, terus terang saya jadi mikir, siapa ya yang bertanggung jawab mastiin ini semua jalan di rumah sakit? Kayaknya perlu koordinasi yang kuat nih. Tentu saja. Makanya di standar KI1 itu diamanatkan adanya semacam tim atau unit promosi kesehatan rumah sakit, PKRS namanya. Mereka lah yang bikin program tahunannya, nyiapin materi, terus koordinasi pemberian edukasi di seluruh rumah sakit. Tapi ini bukan kerja satu tim itu aja loh. Standar KE7 itu menekankan banget pentingnya kolaborasi antar semua profesional pemberi asuhan atau PPA. Ya dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, semua. Mereka harus kerja bareng, paham peran masing-masing. Dan idealnya mereka udah dapat pelatihan komunikasi efektif, biar info yang Anda terima itu nyambung, konsisten, nggak bikin bingung. Jadi memang seharusnya terintegrasi ya, bukan cuma tugas katakanlah perawat aja gitu ya. Oke, nah satu lagi nih yang sering jadi pertanyaan.
Gimana setelah kita pulang? Apa urusan edukasi ini selesai begitu aja? Wah, justru nggak. Standar KIK 6 itu secara khusus ngatur soal kesinambungan edukasi pasca rawat inap. Jadi, rumah sakit itu diwajibkan buat mengidentifikasi sumber-sumber dukungan kesehatan yang ada di komunitas pasien. Misalnya puskesmas atau FKTP terdekat, klinik, atau mungkin ada kelompok dukungan pasien. Rumah sakit perlu bangun jejaring sama fasilitas-fasilitas ini. Tujuannya ya biar Anda bisa lanjut belajar dan dapat dukungan kesehatan terus-menerus. Harusnya sih Anda dapat info rujukan ini sebelum pulang dari rumah sakit. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, semua standar komunikasi dan edukasi ini intinya bukan cuma daftar checklist buat rumah sakit. Tapi ini penegasan bahwa dapat info yang jelas, edukasi yang sesuai kebutuhan kita, terus kesempatan buat terlibat aktif dalam perawatan itu hak dasar kita sebagai pasien, bagian inti dari layanan yang berkualitas. Betul sekali, persis seperti itu. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat Anda yang mendengarkan. Dengan adanya standar yang makin jelas ini, gimana caranya Anda bisa lebih proaktif? Gimana Anda bisa pakai hak ini untuk memastikan kebutuhan info dan edukasi Anda itu benar-benar terpenuhi waktu berinteraksi dengan layanan kesehatan? Apakah Anda sekarang merasa lebih pede gitu buat bertanya, buat nyampain kekhawatiran, dan jadi mitra yang sesungguhnya dalam perjalanan kesehatan Anda sendiri? Itu mungkin yang bisa direnungkan ya.